Oh, pagi. Nggak bercanda. Kamu mau nanya apa? Nggak ada, bisa lanjutin. Gak apa-apa. Apa nih dari Tergantung. Mana tadi? Ah. Terus itu profesional tadi itu kan menghasilkan, mulai ada hasil, udah ada income-nya segala macam dan bisa hidup segala macam. Nah di situ makanya aku bilang kalian jangan ragu untuk bilang profesional, karena dengan kalian aktif tadi, dengan kalian mulai branding diri tadi, alhamdulillah aku sempat dilirik sama perusahaan-perusahaan nggak besar-besar kali ya. Besar lah, oke Besar lah. untuk menjilat mereka perusahaan besar. Ya betul. Itu perusahaan-perusahaan besar sampai ngasih kontrak waktu itu ke aku. Kontrak apa tuh? Kontrak untuk kerjasama di barber lagi. Di barber tadi. Segmennya segmen barber maksudnya. Itu kontraknya untuk apa? Bekerja atas nama mereka, bikin acara. Oh, kah? acara. Untuk selalu ada di acaranya mereka kan. Oh, berarti istilahnya lebih ke gini ya, mereka menggait kita ini Sama kayak isi- brand ambassador nggak? Yes, BE. Oh, Ambassador. BE. Saat itu aku jadi BE-nya mereka. Perusahaan apa tuh? Rokok. Rokok. Adalah ya. Ya, adalah. Angkanya? Ayo pesan iklan. Waktu itu menjanjikan nggak sih? Alhamdulillah Lumayan. menjanjikan. Kayak aku bilang tadi, Bapak, aku udah bisa ria lah. Saat itu aku udah bisa ria. Walaupun pada akhirnya banyakan teori banyak gaya itu. Capean akhirnya. Jagain gaya. Jaga image. Jaga. Banyak kali gaya itu capek. Tapi aku sempat ada di momen itu. Sempat ada yang kayak gitulah. Ya, tapi kan Jangan ditiru. abang kan nggak gampang juga menuju ke fase itu kan nggak gampang. Maksudnya harus ada yang abang lewatin. manfaat terbesar di luar istilahnya dia bayar pakai duit lah ya, itu kan pasti namanya kita kontrak pasti dibayar kan. Di luar pembayaran itu ada nggak hal-hal lain yang maksudnya yang selama ini kita nggak, misalnya selama ini kok nggak dapat gitu, tiba-tiba kok dapat gitu dengan bekerja sama dengan mereka. Branding diri tadi, impact paling besar dari kerja di perusahaan-perusahaan itu adalah branding diri tadi. Aku akhirnya makin dikenal, tapi nggak tahu juga, iya pun terkenal. Selain itu mungkin ada hal gini, misalkan ada Menambah CV, biodata kalian di CV itu makin banyak. Oh, Jadi, portofolio. portofolio. Otomatis sekarang kalau dulu mungkin CV ku itu cuma selembar, sekarang jadilah nambah selembar setengah aja, banyak lagi. Aku sempat alhamdulillah bisa jalan-jalan. kemana Jujur, tuh? Kemana? ke Bali. Bali bos. Jujur aku bilang, saat itu dalam keluarga aku yang belum pernah naik pesawat itu cuma aku. Bisa gitu ya? Yang belum pernah. Yang Yang belum pernah naik pesawat saat itu cuma aku. Kok bisa? Ketinggalan atau cuman mana? Nggak ada tujuan. Orang tuaku nanti misal si bos pernah ke Jakarta, pernah ke Bandung, entah nyari mobil lah, entah apa bisnisnya dia. Mama juga gitu. Mama juga ada keluarga, ada saudara yang sempat tinggal di Bandung. Otomatis adik yang dibawa. Aku waktu itu belum pernah naik pesawat, Pak. Jadi apa ya? Sampai feedbacknya paling feedback paling gokilnya tuh adalah akhirnya aku juga naik pesawat dari keluargaku. Sombongnya naik pesawat uang sendiri. Uang sendiri. Iya. Jauh pula tuh. Jauh pula. Bukan Bali, bos. Bali bukan sekelas Bali, Medan Pak. Jakarta, Bali bos. Bali, Pak. Tahu nggak? Pak, duniawi itu aku melihat di situ lah. Iya. Norak banget aku, norak kali itu bilang. Yang Norak kali. sekelas kita yang nggak pernah naik pesawat, tiba-tiba perginya tuh langsung ke tempat yang memang ya sekelas orang Dunia luar aja ini. ke situ gitu ya. Iya. Waduh, keren. Surganya tuh, surganya itu. Berarti feedback selama bekerja dengan perusahaan itu bagus lah ya. Banyak. Ya kan kayak tadi gini pun. Jadi ada kepercayaan gini sama kawan-kawan. Ada idealisme, ada yang materialisme. Nah kebetulan aku menaruh idealismenya aku tuh di karya aku yang digambar. Materialisme aku tuh di barber. Makanya di barber ini aku jor-joran sampai aku mau menerima pekerjaan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di perusahaan-perusahaaan tersebut kan otomatis kita kan akan kasarnya kita bilang kita akan jadi kacung. Kita akan melakukan pekerjaan apa yang mereka suruh. Gitu. Tapi atas dasar profesional dan profesional dan materialisme tadi, silakan ambil.
tempatkanlah idealisme. Maka ambil idealisme kau tuh, kau taruh di tempat yang lain. Nah kalau misalnya aku ada tempat tadi di mana fotografinya aku, akhirnya fotografinya aku mau tidak dibayar asal aku bisa berkarya di situ. Bisa kau minta fotoin apa, fotoin baju misalnya, udah aman, aku boleh tidak dibayar, tapi dengan konsep cara aku. Itu. Nah tapi di pangkas, aku akan betul-betul cari duit. Minum dulu Pak. Ya, nggak usah disuruh. Aku memang kuliah 7 tahun. Dalam aku berkarya itu kuliah aku menjadi 7 tahun. Tapi aku 7 tahunnya aku di masa itu gini. Jadi collecting berapa Pak? Aku Pak, 10 Pak. 10. Kau 2 semester aku baru masuk. Kan ada aku kuliah 2010 juga. Tamatku 2017. Oh iya. Nah, jadi di masa kita tuh, di masa kami itu kuliah 7 tahun di semester akhir. Uang SPP makin murah. Oh iya. Makanya motivasi itu bisa kita tumbuhkan. Ini pun lagi. Gimana ya? Perkembangan anak muda ini nggak bisa kita lepas hanya dari anak muda itu sendiri. Tetap ada peran-peran dari pemerintahnya juga. Jadi gini, ketika masa perkuliahan itu adalah masa otak anak muda ini menjadi sangat liar. Jadi gimana caranya? Buat bataknya dia itu bermanfaat bagi dia. Gimana caranya? Dengan kayak kita tadi mungkin dipermudah lah. Nggak harus SPP, mungkin nggak bisa diturunkan dengan standar pendidikan kita yang sekarang harus SPP yang tinggi. Ya silakan, nggak masalah. Tapi dibuat kesempatan untuk anak muda ini bisa berkembang. Kalau kita kemarin kita bisa bilang aku berkembangnya itu dari kuliah. Kenapa? Karena kita di kuliah itu masih enteng, Pak. Ya, betul. Di tahun ke-6, di tahun ke-7 kita tuh SPP kita udah 500.000 loh, ya kan? Ya, betul. Dengan 500.000 kok bisa cari sendiri uangnya. Nah, kita masih sudah bisa berkarya di situ. Otomatis kan? Tapi kalau untuk sekarang aku nggak bisa kasih teori supaya mereka bisa berkarya juga, bisa berkembang, tapi caranya tuh ada di mereka. Tapi yang pasti adalah nawa itu kita untuk kuliah itu harus ditamati dulu. Berkembang itu cara kalian. Gitu sih paling, karena nggak bisa Pak, teorinya beda. Kalau kita bilang teori kita, masanya beda. Masa Ya, sekarang beda, ya betul. sekarang dari awal kau masuk 3 juta sampai tamat kau 3 juta. Malah ada dari awal 13 juta Pak. Nah, sampai tamat 13 juta. 13 juta ya. Jadi apa kok? Udah jadi. Lama-lama lah kau di kampus tuh. Tapi yang pasti cara pasti ada di mereka. Karena biar bagaimanapun di masanya mereka cara adalah cara mereka. Yang bisa kita bilang di sini kan, aku bisa membentuk diri dengan karya. Kenapa kalian tidak? Jangan monoton, jangan putus asa. Kalau kau nggak jadi seperti apa yang mereka inginkan, minimal kau bisa jadi diri kau sendiri. Nice.